Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, marilah kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan melaksanakan segenap perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Sebab dengan takwa itulah kita akan mendapatkan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menegakkan keadilan merupakan salah satu ajaran Islam yang fundamental dan prinsipil. Keadilan merupakan pesan utama dari dinul Islam yang tersebar di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Begitu pentingnya keadilan, maka Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, "Asy-syari'ah adlun kulluha." Ajaran syariat Islam ruhnya, intinya adalah keadilan. Semua norma-normanya bersemangatkan, berspiritkan, memiliki ruh, yaitu ruh keadilan. Disinilah penting menegakkan keadilan dalam pandangan ajaran Islam. Qala Allah Ta'ala, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira." Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan juga menyuruh apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah ada maha mendengar lagi maha melihat. Menetapkan hukum dengan adil, menegakkan hukum di atas prinsip keadilan merupakan ajaran dasar agama Islam, merupakan salah satu misi utama risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita umat Islam berkomitmen untuk selalu berupaya menegakkan keadilan dalam semua lini kehidupan. Dalam ayat lain, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun." Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia Allah melarang kamu melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Allah perintahkan keadilan dan ihsan. Allah dahulukan perintah menegakkan keadilan, baru Allah lanjutkan dengan perintah untuk menegakkan kebajikan. Keadilan dan kebajikan merupakan dua hal yang selalu beriringan, namun keadilan menjadi hal yang utama di dalam upaya menjalankan misi risalah Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW.
ajaran menegakkan keadilan merupakan ajaran utama di antara ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Dalam ayat lain yaqulullahu tabaraka ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tatabul hawa an ta'dilu wa in talhu aw turidu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan keluarga kerabatmu. Jika dia adalah orang kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu terhadap keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu berpaling atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Allah perintahkan kita untuk menjadi penegak keadilan, untuk memiliki semangat, memiliki tekad untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi atas kebenaran meskipun kepada diri sendiri, keluarga, kaum kerabat atau handai taulan. Kesaksian harus diberikan berdasarkan kebenaran dan keadilan harus ditegakkan tanpa melakukan diskriminasi atau pandang bulu. Dalam ayat lainnya qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah perintahkan kita kaum muslimin untuk menjadi saksi yang adil, untuk menjadi penegak kebenaran. Keadilan ditegakkan walaupun itu terhadap orang yang tidak kita sukai. Ketidaksukaan atau kebencian kepada seseorang tidak boleh menghalangi kita untuk menegakkan keadilan, tidak boleh menyimpangkan kita dari kebenaran dan keadilan, karena keadilan adalah tujuan atau ajaran yang tertinggi di dalam dinul Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah 42, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Dan jika engkau menetapkan hukum, maka tetapkanlah hukum di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat adil. Para ulama tafsir menjelaskan, Allah mencintai orang yang adil, maksudnya Allah ridha, Allah merasa senang dengan orang-orang yang menegakkan keadilan. Keadilan di dalam segala lini kehidupan harus ditegakkan agar ridho Allah dapat kita dapatkan. Ketika keadilan tidak ditegakkan, ketika keadilan diabaikan, maka yang didapat bukan ridho Allah tetapi murka Allah. Dalam ayat yang lain Allah
berfirman, waqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam surat Al-Mumtahanah juga Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Dalam 3 ayat yang berbeda Allah menegaskan bahwa Allah mencintai, meridhoi, menyayangi orang-orang yang berbuat adil, orang-orang yang menegakkan keadilan. Sebaliknya, lawan dari keadilan adalah kezaliman. Kezaliman adalah terjadi ketika keadilan diabaikan, ketika keadilan ditinggalkan, maka yang terjadi adalah kezaliman. Maka Allah membenci, tidak menyukai, tidak meridhai perbuatan zalim. Allah berfirman, wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ungkapan ini juga diulang di dalam ayat berikutnya. Dalam surat Al-Imran ayat 140. Sebelumnya ada ayat 57 surat Al-Imran. Lalu dalam surat Asy-Syura ayat 40 diulang lagi, innahu la yuhibbuz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Perbuatan zalim sebagai lawan dari perbuatan adil sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan zalim adalah perbuatan yang merugikan semua pihak, merugikan orang lain, merugikan alam semesta, bahkan merupakan suatu perlawanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah di dalam ayat yang lain Allah menggunakan ungkapan ketika keadilan tidak ditegakkan, berarti itu adalah perlawanan, suatu tindakan memusuhi atau melanggar batas yang telah ditentukan Allah. Tidak, sebuah tindakan tidak melampaui batas yang telah ditentukan oleh Allah. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian bertindak melampaui batas, melampaui aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dalam surat Al-A'raf diulang lagi ucapan atau perkataan Allah tersebut, yaitu innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Maka ridho Allah ada pada penegakan keadilan, dan kebencian Allah, kemurkaan Allah ada pada tindakan kezaliman. Ada suatu riwayat bahwa Sayyidah Aisyah menceritakan pada suatu waktu suku Quraisy merasa galau dengan adanya seorang perempuan dari kalangan mereka yang melakukan pencurian di kala peristiwa penaklukan kota Mekah. Para tokoh suku Quraisy mendiskusikan kira-kira siapa yang pantas diutus untuk mengkomunikasikan atau dalam bahasa lain menegosiasikan kasus tersebut dengan Nabi SAW. Akhirnya mereka sepakat menugaskan Sayyidah Usamah bin Zaid, sahabat Usamah bin Zaid, untuk melakukan komunikasi dengan Nabi SAW, karena mereka tahu sahabat Usamah itu salah satu orang kesayangan beliau, sehingga diharapkan nanti bisa berhasil mengkomunikasikan terkait hukuman si pencuri itu. Pada waktu yang ditentukan, akhirnya Usamah datang dengan membawa si perempuan pencuri tersebut, pencuri dari suku Quraisy ini, datang menemui Nabi SAW. Lalu Usamah mengkomunikasikan kasus pencurian tersebut dengan beliau, dengan Nabi SAW, dengan maksud agar mendapat pembebasan atau keringanan dari hukuman yang berlaku. Maka seketika memerah wajah Nabi SAW seraya berkata, apakah kamu ingin memberikan pembebasan atau keringanan dalam perkara hukum hudud? Maka Usamah langsung menjawab,
mohonkan ampunan untuk aku ya baginda Rasul. Ini pertanda bahwa apa yang dilakukan oleh Usama adalah salah, keliru, meminta keringanan seperti itu. Kemudian maka tiba waktu awal malam, beliau berdiri untuk berpidato. Usai menyampaikan pujian kepada Allah SWT, beliau menegaskan, innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza sarqa fihimus syarif tarakuhu wa idza sarqa fihimud da'ifu aqamu alaihi al-had wa ayyullah law anna Fatimata binta Muhammad syaraqat laqata'tu yadaha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi ketika itu berpidato, sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum zaman kalian lantaran apabila terjadi tindakan pencurian oleh orang-orang terpandang, orang-orang berkedudukan, orang-orang memiliki kekuasaan, mereka biarkan bebas. Sedangkan apabila terjadi tindakan pencurian oleh orang-orang lemah, mereka tegakkan hukuman. Maka demi Allah, andai kata Fatimah putri Muhammad melakukan pencurian, sungguh saya sendiri yang mengeksekusi hukuman potong tangan terhadapnya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahwa ini merupakan penegasan dari Nabi SAW bahwa penegakan keadilan merupakan hal yang utama. Penegakan keadilan melampaui batas-batas agama, batas-batas ras, batas-batas jenis kelamin, batas-batas suku dan sebagainya, karena keadilan adalah yang paling utama, yang lainnya adalah tidak menjadi acuan atau pandangan. Nabi sampai mengatakan, andai kata Fatimah putri Muhammad yang beliau sayangi mencuri, beliau tetap akan tegakkan keadilan. Keadilan tetap ditegakkan kepada siapapun. Maka kita sebagai umat Islam, semua pihak sebagai umat Islam, ya, yang warga negara biasa, yang penguasa, mari sama-sama kita komitmen dengan penegakan keadilan. Tegakkan keadilan. Jangan melakukan permainan kekuasaan dengan mengabaikan keadilan. Karena orang yang meminta keadilan tidak punya kekuasaan, lalu pemegang kekuasaan bermainkan keadilan. Keadilan adalah ajaran utama dari dinul Islam. Risalah Islam adalah risalatul adalah. Al-Islam dinul adli. Islam adalah agama keadilan. Sebagaimana juga Al-Islam dinul rahmah. Islam adalah agama kasih sayang. Al-adalah war rahmah, keadilan dan kasih sayang berjalan seiring. Kasih sayang adalah pada jalan yang telah ditetapkan. Keadilan juga ditegakkan sesuai dengan jalan yang ditetapkan. Semuanya merupakan ajaran dasar dari dinul Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga kita umat Islam, kaum muslimin, dengan berbagai keadaan, dengan berbagai pekerjaan, profesi dan kedudukan, dapat diberikan taufik dan hidayah untuk selalu menegakkan keadilan tanpa diskriminasi kepada siapapun, karena keadilan adalah misi utama risalah Islamiyah. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.